Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rusma Amalia, NIM 2119061, akan melanjutkan materi dari Mbak Meliani Rizkiana, yaitu akibat dari Perang Salib. Meskipun Perang Salib pada akhirnya dimenangkan kembali oleh umat Islam, namun umat Islam tetap mengalami kerugian yang sangat besar dari Perang Salib tersebut. Selain itu juga orang-orang Kristen juga memperoleh keuntungan dan pengalaman yang sangat berarti dari kebudayaan dan peradaban Islam, seperti mengetahui kemajuan dunia intelektual di wilayah Islam, industri, irigasi, senjataan, dan lain-lain. Yang pertama yaitu di bidang perindustrian. Pasukan salib banyak menemukan kain tenun dari peralatan tenun. Dari hal tersebut mereka mengimpornya. Kemudian sistem pertanian mereka mempelajari hal baru yaitu irigasi dalam petani. Kemudian di dalam dunia militer mereka itu menemukan persenjataan yang belum pernah ditemukan pada zaman sekarang. Tetapi tak sedikit pula para ilmuwan Kristen Eropa dari abad 12 sampai 14 yang memberikan informasi mengenai Islam dan orang-orang Islam dan memutarbalikannya. Di dalam masyarakat Islam, perang salib itu sebagai perang politik, sedangkan bagi masyarakat Kristen Eropa tetap menganggap perang salib sebagai perang agama. Kemudian hikmah dan pembelajaran dari perang salib. Baik pihak Kristen maupun Muslim mengambil butir-butir mutiara pelajaran dan pembelajaran dari peristiwa peperangan salib yang terjadi di masa lalu diharapkan tidak akan terjadi kembali di masa yang mendatang. Terus dengan saling mengenal dan memahami ajaran, tradisi, peradaban, dan sejarah agama dari komunitas lain, kita tidak menjadi eksklusif, tetapi bersikap inklusif dengan tetap meyakini kebenaran agama kita masing-masing. Atas dasar pemahaman dan wawasan tersebut, seluruh umat yang beragama itu termasuk Muslim dan Kristen dapat membangun kerjasama dalam bingkai kebangsaan dan kemanusiaan. Terus, ingatan kolektif tentang perang salib perlu menjadi sumber kebencian yang berkepanjangan antara kaum Muslim dan Kristen. Terus kita jadikan perang salib ini sebagai pengalaman. Terus bangsa Mongol. Bangsa Mongol itu berasal dari pegunungan Mongolia yang membentak dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka yaitu Alanja Khan. Mongol mempunyai anak yang bernama Ilkhan yang telah melahirkan pimpinan Mongol. Terus dalam rentang waktu yang panjang, kehidupan bangsa Mongol sangat sederhana. Mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah tempat. Jadi tidak di dalam satu wilayah saja. Terus bangsa Mongol mulai dikenal dalam sejarah dunia pada akhir abad ke-6 Hijriah atau abad ke-12 Masehi dalam jangka 2 dekade, tepat abad ke-7 Hijriah atau sampai abad ke-13 Masehi. Maka mampu membangun kekaisaran terbesar tercatat dalam sejarah kehidupan manusia dalam waktu yang singkat wilayah yang tercatat. Mereka takluk antara lain yang tercatat itu Kepulauan Jepang dan wilayah Samudra Pasifik dari sisi timur sampai pendalaman benua Eropa dari sisi barat, kemudian Siberia dan kawasan dari sisi utara. Terus para pemimpin Mongol yang terkenal, yang pertama yaitu Genghis Khan 7 Hijriah sampai 12 sampai 13 Masehi. Genghis Khan ini pernah menguasai negeri Asia antara lain Bukhara, Balkh, Naisabur, Samarkand dan juga kota-kota besar Iran. Selanjutnya yaitu Hulagu Khan dari 7 Hijriah atau 13 Masehi, merupakan pimpinan Mongolia yang telah menghabiskan kekhalifahan Abbasiyah menghancurkan Baghdad. Ia kemudian melanjutkan penyerbuan dan menghancurkan sebagai kota-kota di Syria dan mendirikan pemerintahan Ilkhan di Irak. Terus Timur Leng 8 Hijriah sampai 14 Masehi yang memerangi negeri-negeri tetangga seperti Persia, Irak, Syam dan Turki. Merupakan penguasa yang pemberani. Terus Zainuddin Babur, pendiri Kaisar Mongol di India yang berkuasa sepanjang tahun. Kemudian yaitu materi selanjutnya invasi tentara Mongol di wilayah-wilayah Islam.
dari periode abad 13 sampai 15 Masehi. Invasi bangsa Mongol terhadap wilayah Islam dapat dipolarisasikan ke dalam 3 periode. Yang pertama, invasi bangsa Mongol pada masa Genghis Khan, terus pada masa Selauria Asia Tengah jatuh ke tangan bangsa Mongol. Kedua, invasi bangsa Mongol pada masa Hulagu Khan yang dimulai tahun 1258 Masehi. Ia berhasil meruntuhkan Khalifah Abbasiyah dan membangun dinasti Ilkhan yang berkuasa sampai tahun 1343 Masehi. Terdapat penyerangan yang dilakukan bangsa Mongol terhadap wilayah-wilayah Islam. Itu antara lain, yang pertama, penyerbuan pada masa Genghis Khan setelah pasukan perangnya terorganisasi dengan baik. Genghis Khan berusaha memperoleh kekuasaannya. Serangan pertama diarahkan ke Cina dan berhasil menduduki tahun 1205 Masehi. Genghis Khan dengan pasukan 70.000 memasuki Bukhara, Samarkand, Balkh, Khurasan, Hamadan, Quzwain, dan sampai ke perbatasan Irak. Di kota Bukhara terjadi pembunuhan, perampokan, penghancuran masjid, gedung sekolah, dan Al-Quran dibakar hingga kota Bukhara menjadi puing-puing pada tahun 617 Hijriah atau 1220 Masehi. Genghis Khan menyerbu Samarkand. Di kota ini juga terjadi pula perampokan serta pembakaran gedung-gedung dan masjid sebanyak 30.000 dijadikan tawaran dan diangkut sebagai budak dan diperkerjakan untuk keperluan militer, pengangkutan perang, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.